Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin. Steve Jobs pernah berkata, "The only way to do great work is to love what you do." Selamat datang di podcast My Career is My Passion. Jumpa lagi dengan podcast SMP Al Muslim. Sang pemimpin, masih ingat tidak podcast episode sebelumnya? Yaps, betul sekali. Podcast di episode sebelumnya dengan tema Pandu Bangsa yang Merdeka. Kalau kalian lupa-lupa ingat, boleh banget nih nonton di link berikut ya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alivia Syahi dari kelas 8 Umar bin Khattab, dan di sebelah saya Ibu Dwi Wahyuni akan membahas sebuah topik yang sangat bagus, yaitu menemukan passion dalam karir. Nah, sang pemimpin, di sebelah saya sudah ada narasumber hebat kita nih, Bunda Dwi Wahyuni. Halo Bunda, bagaimana kabarnya nih pagi ini? Makasih loh ya sudah sempetin waktu buat bisa datang ke sini, buat saya interview. Makasih banyak. Halo kakak. Iya, terima kasih ya udah mengundang saya untuk datang ke sini dan sedikit berbagi untuk sharing-sharing aja. It's the best. Pokoknya podcast Al Muslim keren. Nah, Vias, hari ini ada beberapa pertanyaan nih. Semoga diperbolehkan untuk bertanya ya. Yang pertama, kita akan membahas topik yang bagus tentang menemukan passion dalam karir. Menurut Bunda, bagaimana cara menemukan passion dalam karir Bunda saat ini? Oke, sebelumnya di pembukaan ini ya, ucapan terima kasih dulu nih. Ucapan terima kasih karena SMP Al Muslim udah mengundang saya untuk berbagi dan sharing sedikit tentang tentang passion ya. Oke. Bolehlah nanti saya cerita-cerita sedikit. Sebelumnya gimana? Tadi kan kakak tanya ya, gimana caranya saya menemukan passion dalam karir saya? Jujur ya, sedikit cerita ya kak ya. Sebenarnya sih kalau disebut karir belum ya, tapi alhamdulillah kalau memang ikut atau untuk menginspirasi teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, ya bolehlah saya sharing-sharing sedikit. Singkat cerita, dulu saya itu hobi banget makan. Dari hobi makan akhirnya itu mikir, kalau makan terus tapi tidak bisa membuatnya, untuk apa? Iya, sia-sia gitu ya. Iya. Jadi dari situ masa kecilnya saya itu kebetulan orang tua juga hobi ya, juga suka sekali masak sendiri buat keluarga. Jadi dari situ saya melihat kenapa enggak ya nyoba-nyoba gitu, masak dari bahan yang sederhana, terus diolah untuk keluarga dan hasilnya menyenangkan. Ya alhamdulillah, berarti kan banyak yang suka. Dari situ terus yang kedua, saya itu senang sekali mencoba hal baru. Coba deh explore yang ada dalam lingkungan sekitar. Gitu. Misal, berilah contoh hal-hal baru itu yang dieksplor, misalnya apa? Contohnya itu yang simple ya kak ya. Dulu waktu saya masih kecil itu suka sekali kayak eksperimen gitu kak, kayak misalnya nemu bahan apa gitu ya, diisi kulkas tuh, kayaknya ada wortel nih, dibikin apa ya kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh menyenangkan lah, pokoknya intinya itu menyenangkan. Jadi kita bikin terus kita olah, kok kayaknya asik ya di sini gitu. Ya udah akhirnya saya teruskan deh di bidang masak-masak itu. Selain itu juga ya kita coba hal-hal yang lain, misalnya urusan fashion. Tapi kayaknya kok nggak cocok sih. Kalau diterus-teruskan kok kayaknya nggak modis. Ya udah cut, nggak usah deh. Berarti itu bukan passion saya. Banyak kak, pokoknya kita explore hal-hal baru aja. Nyoba ini. Banyak gagalnya nggak masalah. Yang penting sudah dicoba gitu. Nah, yang lucunya ini dari hasil jawabannya Bunda dapat bersambung dengan pertanyaan selanjutnya ini. Mengapa Bunda memilih karir tersebut?
Kembali lagi ya Kak, karena suka makan, akhirnya harus bisa masak. Nah itu kayak challenge dalam diri, dan akhirnya keterusan karena sering masak, terus kita cobain tuh ke keluarga, ke teman-teman, mereka pada suka. Kenapa enggak? Akhirnya ya udah saya terusin aja untuk karir. Gak apa-apa kan, menghasilkan loh. Wah, jadi seneng dong ya bisa makan hasil masakan sendiri. Orang lain juga pun bisa nge-enjoy. Oh, oke. Mau jadi Bunda. tetangga Bunda? Mau. Bisa Kalau ngetes. jadi tetangga Bunda itu dapat tester terus. Wah, enak dong. Oke. Oke Bunda, lanjut. Bagaimana Bunda melihat masa depan dengan karir dan passion Bunda saat ini? Masa depan ya. Gini Kak, kalau saya lihat itu ya, ABG zaman sekarang ini kan semua serba instan, semua serba cepat. Anak-anak zaman sekarang itu maunya hari ini minta, hari ini dapat, maunya seperti itu. Padahal kita harus melalui semua proses, ya kan? Seperti saya dulu, saya kecil juga harus belajar ini, harus nggak ngerti ininya gimana gitu. Misalnya kita mau memasak sesuatu, eksplornya bahan ini dicampur bahan ini enak nggak ya kira-kira, kayak gitu. Jadi banyak trial and error. Nah untuk masa depannya, saya tuh kok kepingin ya biar ABG sekarang itu nggak melulu instan ngelihat hanya di medsos atau di luar sana itu secara cepat, tapi mereka juga mempraktekkan. Nah Jadi belajar gitu. jadi belajar. Pengennya itu ada kayak cooking class, insya Allah itu cita-cita saya juga. Salah satunya ya, selain punya outlet kue sendiri, punya toko kue sendiri, masakan rumahan juga sendiri, plus bikin cooking class untuk ABG sekarang. Kayaknya asik deh kayak gitu Banget. Kan? Kamu harus coba nanti. Jadi kita bisa sharing-sharing di situ. Teman-teman bisa bisa saling nanyain, nanti kita yang jawab, kita yang jelasin, kita praktek bersama kayak gitu. Jadi niatnya untuk bikin membuka sebuah cooking class untuk pemula gitu ya? Betul. Mempraktekannya secara langsung itu juga asik. Yang penting ada kemauan, itu aja. Hidangannya biasanya yang dapat dibikin itu yang manis-manisan apa? Oh enggak. Semua masakan rumahan, karena basically-nya memang dari situ ya, bukan yang dari pabrik-pabrik kayak gitu bukan. Kita bikinnya yang masakan rumahan aja Kak. Jadi apa yang ada di dalam kulkas. Jadi saya itu punya inspirasi tuh gini, punya cita-cita ya. Jadi gini, nanti pemula atau teman-teman itu datang, kamu lihat deh di dalam kulkas kamu itu ada apa yang kamu bisa pakai. Secara langsung kita praktekkan aja, nggak masalah dong. Kalaupun error ataupun gagal, yang penting kita sudah coba. Oke, gitu. Oke, terima kasih ya buat jawabannya yang jelas banget dan berdetail. Lanjut ya Bunda. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pencapaian yang terbesar yang Bunda raih dalam karir yang didorong oleh passion tersebut? Apa ya? Tidak ada niatan buat pamer nih. Gak apa-apa. Tapi alhamdulillah Kakak, ya menurut saya pribadi pencapaian terbesar saya adalah menyediakan makanan, menu masakan yang paling sederhana tapi cocok di lidah keluarga. Itu sebenarnya pencapaian terbesar sih sebenarnya itu. Tapi alhamdulillah juga diapresiasikan oleh orang lain. Kebetulan saya juga ikut komunitas di aplikasi Cookpad. Nah, saya di situ anggota ya. Dan kemarin alhamdulillah juga seperti ini Kakak, dapat medali emas untuk ini tahun berapa ya kemarin, tahun 2019 kayak waktu pas pandemi deh. Jadi Cookpad mengadakan challenge untuk memasak 500 resep masakan dalam waktu 1 tahun. Tapi alhamdulillah saya nggak sampai 1 tahun, 9 bulan saya menyelesaikan tantangan 500 resep masakan tanpa putus.
yang simpel-simpel aja dan berhasil diupload di aplikasi Cookpad. Kemudian saya dapat medali emas ini yang akhirnya kemudian dibukukan. Ini ya kakak, bukunya itu, dan disebar di seluruh Indonesia karena anggotanya seluruh Indonesia juga. Gitu ya, itulah yang menurut saya sebagai pencapaian terbesar saya untuk dunia permasakan. Oh, berarti resep-resepnya Bunda ada di dalam buku ini ya? Yap, betul ya, salah satunya ada di situ. Berarti dalam sini Bunda pasti pernah mengikuti komunitas-komunitas dari event-eventnya masak? Pernah ikut juga sih, saya ikut AOP. AOP itu Art of Plating kakak, jadi seni menghias piring. Isinya simpel-simpel aja, masakan atau menu rumahan lah ya, tapi kita hias jadi untuk menarik, terlihat mewah. Terlihat mewah, terlihat menyenangkan lah, menarik orang lain untuk makan. Misalnya makanannya yang sederhana gitu. Sederhana sekali, misalnya kita bikin onde-onde, terus ditaruh piring, terus dihias, orang lain yang ngelihat kok cakep ya. Pasti mahal? Enggak sih, enggak perlu mahal sebenarnya. Yang penting kita menatanya keren. Sama satu lagi saya ikut komunitas Clover. Clover itu cooking lover. Di situ ibu-ibu, mbak-mbak yang pemula-pemula itu gabung dalam satu seluruh Indonesia. Di situ juga banyak challenge-nya loh kak. Jadi setiap minggu itu ada challenge ganti-gantian. Ayo masak ini, bisa nggak dari bahan yang sangat sederhana diolah menjadi apa aja. Berarti siapa cepat dia dapat gitu? Nggak juga, karena memang kita nggak melulu ke ininya ya, ke hadiahnya gitu, enggak. Tapi gimana kita punya tambahan ilmu dari bahan-bahan yang tersebar di Nusantara. Kan banyak banget tuh masakannya Indonesia. Wah, ternyata banyak juga ya. Iya dong. Asik kan? Banget. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana cara? Banyak sih kak pertanyaannya. Ya udah deh. Oke. Dikit lagi. Gimana? Bagaimana menurut Bunda ya cara mengintegrasikan passion dalam rutinitas sehari-hari dan tanggung jawab pekerjaannya? Agak sulit ya. Oke. Cara saya mengintegrasikan passion saya ke rutinitas saya sehari-hari. Semakin kesini karena saya udah istilahnya gini kak, masak atau dunia kuliner ya, sebenarnya sama aja dengan passion orang lain ya. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka menulis, ada yang suka mungkin di bidang olahraga, passionnya di situ. Nah kebetulan saya sukanya kan di masak gitu, terus membuat olahan menu masakan yang sederhana menjadi mewah kayak gitu ya. Nah setiap harinya tentu saja kita menyajikan makanan dong buat keluarga, buat anak-anak, buat teman-teman gitu ya. Salah satunya itu. Tapi selain itu juga saya ikut ikut ini loh kak, kontribusi dengan lingkungan sekitar. Ikut posyandu, terus di lingkungan RT, RW seperti itu. Kita saling sharing kakak. Apalagi di kegiatan posyandu ya. Di situ tuh ada menu untuk balita. Ya pasti kakak paham lah. Apa sih posyandu gitu kan, ngerti kan? Oh jadi untuk di posyandu bisa masak-masak hidangan buat para masyarakat. Pada akhirnya masyarakat bisa mengenal Bunda ya? Iya dong. Iya. Alhamdulillah iya. Ya sedikit-sedikit lah kak. Tapi alhamdulillah mereka itu akhirnya ngerti gitu loh. Oh ternyata menu untuk balita ini kontribusinya untuk kegiatan untuk rutinitas sehari-hari ya kak ya, sama tanggung jawab pekerjaan. Jadi nggak melulu untuk pribadi, tapi untuk masyarakat sekitar, untuk orang lain juga bermanfaat. Ya itu tadi salah satunya saya terjun di dunia posyandu tadi itu, dunia kesehatan. Di situ dituntut untuk membuat menu sehat balita, menu yang bergizi untuk lansia. Nah, saya juga harus mikir, oh ini loh, ini dicampur sama ini, kira-kira kandungan gizinya seperti apa untuk balita. Kayak gitu. Jadi nambah ilmu, nambah wawasan juga.
Itu sih kontribusinya kepada masyarakat ya untuk rutinitas sehari-hari. Wah, patut dicontoh ini. Terima kasih. Bagus. Menurut Bunda, bekerja sesuai passion atau bekerja demi realita? Kalau itu menurut saya pribadi ya Kak ya, harus dua-duanya. Jadi dua-duanya harus jalan. Kita bekerja sesuai passion dengan kita bekerja menemukan realita yang ada, itu harus seimbang. Sebenarnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kadang zaman sekarang kita bekerja realitanya tapi tidak sesuai dengan passion kita. It's okay, nggak masalah. Yang penting ketika kita menjalankannya happy, itu aja. Kita nyaman, kita seneng, sukacita lah gitu. Jadi nggak masalah dong kalau misalnya kita kerja tapi passion kita nggak di situ. Ada kok waktu-waktu luang, waktu-waktu longgar kita bisa passion kita bisa kita alihkan ke situ. Berarti passion bisa jadi membuat kita me time. Bisa seperti itu. Misalnya bu guru kan realitanya pekerjaannya sebagai guru. Yes, betul. Tapi passionnya masak, nggak masalah dong bu guru ikutan cooking class atau mungkin di sela-sela waktunya bisa meluangkan waktu untuk masak buat siswanya, buat anak didiknya, nggak masalah. Ya menurut saya seperti itu. Sebaliknya juga gitu. Kalau passionnya kita di masak, terus kita kerjanya di dunia kuliner juga, misalnya di restoran, itu tambah oke kan. Jadi itu bisa jadi karir kan. Investasi loh Kak itu. Iya. Jadi misalnya ada situasi di mana netizen ini menanggapi dengan masakannya Bunda gitu. Oh, ini tidak sesuai dengan pas hatinya netizen. Jadi menurut Bunda reaksinya mungkin maksudnya gini kali ya. Iya. Mungkin maksudnya Kakak itu ada yang komplain. Oh iya. Komplain. Terus ada yang nggak suka masakan kita atau apa yang kita sajikan gitu. Itu mah udah biasa Kakak, nggak masalah. Buat saya kritikan atau teguran, kritikan hal-hal yang negatif itu menjadikan kita itu semangat lah ya, masukan yang bagus lah. Jangan dianggap terus emang lu bisa masak kayak gue kan, nggak kayak gitu juga gitu, nggak usah kayak gitu. Jadi ya udah, terima kasih udah diingetin. Kita jadikan pelajaran aja. Kalau misalnya ada kekurangan ya mohon dibenerin, mohon dibetulkan, nggak masalah kalau buat saya pribadi ya. Jadi ya udah, kita ayo belajar bareng, kita proses bareng aja. Saling menanggapi. Yang bagus-bagus aja, nggak usah dipikirin. Nggak apa-apa, mereka bilang gitu. Pasti mereka juga nanti akan ngerasain kok pengalaman kayak gitu. Wah, banyak sekali ya penjelasannya Bunda. Sangat jelas, berdetail, dari menemui passion sampai bisnis ini bisa membantu bagi kita semua. Calon sang pemimpin bisa ditiru ini ya. Nah, ini semua pasti pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Tips tips untuk sang pemimpin, bagaimana cara menemukan passion? Oke. Simple aja dari saya, gak usah terlalu banyak berharap juga ya. Maksudnya kita jalanin aja sesuai usia kita. Tipsnya yang paling ini adalah satu, coba untuk explore ya, mencari kelebihan dalam diri kita masing-masing dari dini, dari seumuran kakak gini ya, atau mungkin adiknya kakak ya. Kita lihat, aku tuh senengnya apa sih gitu. Mencoba hal baru gitu. Yes, betul. Pokoknya kita explore apa yang ada dalam diri kita. Entah itu mau suka nulis, suka baca, suka nyanyi, melukis atau segala macam ya, olahraga juga gitu. Nah, dari situ terus kita coba aja. Nggak apa-apa, kayak misalnya nyoba ini gitu, nggak masalah. Yang penting pas kita nyoba itu kita enjoy. Kita melakukannya enjoy. Dan yang kedua adalah yang paling penting, yaitu jadi diri sendiri.
nggak usah mikirin orang lain ngomong apa. Yang penting ya udah aku begini gitu, aku pengen nyoba ini. Pede aja, insya Allah nanti pasti nemuin kok. Ya akan ada jalannya sendiri gitu aja. Khususnya bagi ABG sekarang ya Kak ya. Jangan duduk manis terus diem nggak ngapa-ngapain gitu. Ayo ininya di apa ya, diolah gitu. Pola pikirnya juga dirubah. Gimana kita menciptakan sesuatu, jangan duduk manis di depan terus konsumsi aja ya, jangan kayak gitu. Betul, diproduksi. Bener banget sih. Itu ya, sang pemimpin, kita bisa mengikuti tips-tips dari Bunda Dwi Wahyuni. Jika kalian sendiri punya tips, bisa ditulis di kolom komentar ya. Bunda, terima kasih banget atas kesediaannya. Kita semua bisa belajar dalam podcast kali ini ya. Oke, dengan terima kasih banyak. Oke Kakak, terima kasih juga. Semoga kedepannya Kakak dan teman-teman Kakak, juga generasi yang sekarang lebih maju, lebih keren dan lebih bervariatif ya. Inspirasinya jauh lebih banyak. Oke. Nah, sang pemimpin, kira-kira podcast berikutnya temanya apa ya? Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.